Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 05. Menjadi pembantu rumah tangga. Jenika tidak tahu harus kemana lagi ia mencari pekerjaan. Ia juga tidak ingin pulang kampung karena Danzel pasti akan menyusulnya ke sana. Dengan berbekal ijazah S2 yang ia miliki, Jenika melamar beberapa perusahaan yang menolaknya karena penampilannya yang tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Maaf Nona. Nilai IP kamu sangat bagus, kami ingin mempekerjakanmu asal kamu mau berpakaian seperti gadis berjilbab yang berpenampilan modis. Apakah kamu bisa? Tanya bagian HRD saat melakukan wawancara dengan Jenika. Maaf Tuan, saya tidak bisa, ucap Jenika tegas. Hanya ada satu cara yang bisa kamu lakukan di perusahaan ini, ucap Tuan Forrest. Apa Tuan? Apakah kamu mau jadi cleaning service? Maafkan saya Tuan. Saya juga tidak mungkin pakai seragam itu bukan? Oh iya, saya lupa. Kalau begitu, lamar saja ke sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Mungkin kamu akan diterima di sana, ujar Tuan Forrest memberi saran. Terima kasih Tuan untuk sarannya. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Jenika. Hati-hati Nona. Baik Tuan. Assalamualaikum. Jenika keluar dari perusahaan besar itu. Ia berjalan menyusuri jalan di mana beberapa gedung perusahaan yang ia datangi hanya mempermasalahkan penampilannya, bukan kemampuan akademisnya. Jenika akhirnya berjalan ke area sekolah dan berhenti di sebuah sekolah yang berbasis Islam. Jenika memilih sekolah taman kanak-kanak yang menjadi tujuan akhirnya. Saat itu ia melihat seorang anak laki-laki yang sedang berdebat dengan teman-temannya yang mengoloknya. Kasihan deh kamu gak punya ibu. Bulan depan kan ada lomba memasak di sekolah, di mana harus didampingi ibu. Kamu pasti didampingi sama pelayan, ledek Aldi pada Arsen. Siapa bilang dia tidak punya ibu? Tegur Jenika menantang tiga anak laki-laki yang sedang merundung Arsen. Tante siapanya Arsen? Tanya Aldi. Tentu saja saya maminya Arsen. Sejak kapan ayah Arsen kawin lagi? Tanya Rangga. Kemarin. Kenapa kalian mau tahu urusan orang dewasa? Hah. Bentak Jenika membuat ketiga anak itu lari kocar-kacir. Kemarilah sayang. Jenika merentangkan kedua tangannya yang langsung disambut oleh Arsen. Pria kecil itu menangis dalam dekapan Jenika. Terima kasih Tante. Untung ada Tante. Kalau tidak, mereka pasti terus-menerus menggangguku, ucap Arsen dengan kepala tertunduk. Apakah kamu tidak punya ibu? Bundaku sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Tante, ucap Arsen membuat Jenika terenyuh. Tante juga sudah tidak punya ibu dan juga ayah. Berarti Arsen masih punya ayah. Arsen mengangguk. Tidak lama, terdengar bunyi klakson mobil milik Arsen, di mana sang sopir sudah menjemputnya. Sementara sang ayah tidak ingin turun dan sibuk dengan ponselnya. Tante, itu mobil ayah. Arsen pulang dulu ya. Terima kasih sudah membantu Arsen jadi maminya Arsen. Sampai jumpa Tante. Assalamualaikum. Ucap Arsen sambil melambaikan tangannya. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang.
Jenika masuk ke dalam gedung sekolah Arsen untuk bertemu kepala sekolah. Kali ini, Jenika juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena sekolah itu tidak membutuhkan staf. Jenika kembali ke masjid di mana tempat ia bisa berteduh selama sepekan ini. Jenika menangis sendirian di pojok masjid. Seorang ibu paruh baya menegurnya. "Maaf Neng. Sepertinya Neng tidak pernah pulang ke rumah. Apa Neng sedang ada masalah?" Setiap hari, ibu perhatikan Neng hanya duduk di pojok masjid dan menangis. "Maafkan saya Bu. Saya hanya sedih, karena sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Sementara saya butuh pekerjaan untuk melanjutkan hidup." Jenika menceritakan apa yang sedang ia alami selama sepekan ini untuk mendapatkan pekerjaan. "Apakah Neng bersedia melakukan pekerjaan apa saja tanpa mengandalkan ijazah?" "Mau saja Bu. Asalkan halal." "Apakah Neng mau menjadi seorang pembantu?" "Tidak apa Bu, saya mau saja." "Baiklah." Kebetulan, majikan ibu sedang cari tambahan pelayan karena pelayan sebelumnya sudah menikah dan menetap di kampung. "Sekarang Neng bisa ikut dengan ibu. Ibu akan memperkenalkan kamu pada majikan ibu," ucap Bu Tatik. "Terima kasih Bu." Jenika mengikuti langkah ibu itu menuju ke sebuah mansion melalui pintu samping yang langsung masuk ke akses dapur. Saking besarnya istana itu, hingga pembantu tinggal di belakang mansion itu berupa paviliun. Karena masih jam 5 subuh, aktivitas di rumah besar itu belum dimulai. Bu Tatik meminta Jenika untuk istirahat sebentar sebelum bertemu dengan majikannya. "Kamu tidur dulu di tempat tidur itu bekas pelayan sebelumnya. Spraynya masih baru, jadi kamu bisa langsung istirahat. Nanti jam 8 pagi, ibu akan memanggilmu. Kamu tidak bisa membantu apapun di sini sebelum mendapatkan izin dari pemilik rumah ini," ucap Bu Tatik. "Baik Bu, saya mengerti." Jenika mengistirahatkan dirinya. Sementara Bu Tatik langsung ke dapur utama menyiapkan sarapan pagi untuk majikannya. Sekitar pukul 8 pagi, mansion itu tampak sepi. Ibu Tatik menyampaikan sesuatu kepada Nyonya Rasti tentang Jenika. "Panggil gadis itu kemari. Biar aku sendiri yang akan mewawancarainya," ucap Nyonya Rasti. Tidak lama, Jenika sudah duduk di depan Nyonya Rasti. "Apa kamu yakin mau bekerja sebagai pembantu di sini?" "Iya Nyonya." "Kamu bisa melakukan apa untuk pekerjaan rumah tangga?" "Memasak Nyonya." "Baiklah. Kalau begitu kamu bisa masak untuk makan malam nanti. Menu masakan sudah digantung di ruang dapur. Kalau kurang jelas, tanyakan saja Bu Tatik." "Baik Nyonya. Saya memiliki 3 orang anak. Putra pertama saya sudah menikah tapi sudah menyandang status duda. Ia memiliki seorang putra. Namanya Arsen. Putra pertamaku pelit bicara dan sikapnya sangat kaku. Putra keduaku masih tinggal di luar negeri karena sedang mengelola perusahaan di sana dan putri ketigaku masih kuliah tapi sedang mengerjakan tugas skripsi. Nanti aku akan memperkenalkan mereka padamu saat makan malam. Kerjakan tugasmu sesuai dengan bidangmu. Jangan mencampuri pekerjaan pelayan lain. Kamu orang yang mengerti agama,
Jadi aku tidak perlu mengajari kamu banyak hal aturan di dalam rumah ini, ucap Nyonya Rasti. Baik Nyonya. Untuk upahmu akan disamakan dengan pelayan lainnya. Kalau begitu, kembali ke tempatmu. Kamu sudah tahu tempat istirahatmu. Sudah Nyonya. Jenika kembali ke kamarnya. Ia membaca semua peraturan yang ada di dalam mansion itu. Memasuki sore hari selepas sholat Asyar, Jenika unjuk kebolehannya memasak makan malam sesuai menu yang diminta sang majikan. Sekitar pukul 7 malam, makanan siap dihidangkan dan anggota keluarga siap berkumpul. Jenika sangat kaget saat melihat wajah Arsen, begitu pula Arsen yang ingin menyapanya tapi dicegah oleh Jenika dengan menempelkan jari telunjuknya di mulutnya. Spontan Arsen mengangguk patuh. Jenika, tolong layani putra pertamaku, Wira. Baik Nyonya. Jenika melirik sedikit wajah Wira yang tidak kalah tampannya dengan suaminya. Wajah beku itu mampu membuat jantung Jenika berhenti berdetak. Jenika menuangkan nasi untuk Wira dan mengambil lauk sesuai pesanan mereka masing-masing. Kini Jenika beralih ke Arsen yang merayunya. "Assalamualaikum, mamiku," bisik Arsen membuat Jenika tersenyum. "Waalaikumsalam, tuan muda." Wira memperhatikan interaksi putranya yang selama ini selalu berwajah muram tiba-tiba ceria di hadapan Jenika. "Kenapa putraku tiba-tiba bersikap manis pada pelayan baru?" batin Wira. Usai melayani anggota keluarga itu, Jenika berdiri berjejer dengan pelayan lainnya. "Jenika." "Iya Nyonya. Mulai besok, tolong ajari cucuku Arsen mengaji." "Arsen, apakah kamu mau diajarin sama Jenika, sayang?" tanya Nyonya Rasti. "Sangat mau Oma. Apalagi diajarin sama mami barunya Arsen," ucap Arsen antusias membuat ayahnya tersedak. "Uhuk, uhuk, uhuk." Wira meminum airnya lalu menyudahi makannya yang sudah dihabiskan duluan. Nyonya Rasti melirik piring putra pertamanya ini yang bersih tanpa tersisa. "Tumben kamu habiskan makananmu Wira, biasanya kamu makan paling 3 suap, tegur ibunya. "Karena aku baru merasakan fungsinya makanan itu, Mom, bukan hanya mengenyangkan perut tapi cita rasa makanannya yang sangat lezat malam ini," sahut Wira. "Berarti Jenika berhasil membuatmu bisa kenyang malam ini," balas Nyonya Rasti. "Sampaikan kepada pelayan itu rasa terima kasihku. Aku ingin dia yang memasak makanan untuk kita, bukan pelayan lain, Mam." "Kamu dengar itu Jenika, apa yang putraku katakan?" "Dengar Nyonya. Mamiku memang hebat. Bisa membuat ayahku klepek-klepek," goda Arsen sambil melirik Jenika. "Habiskan makan malammu dan berhenti memanggil pelayan itu mamimu. Dia bukan mami kamu, apakah kamu mengerti, Arsen?" Sarkas Wira membuat Arsen tersentak lalu berdiri. "Tante Jenika adalah mamiku. Dia yang telah menolongku dari ledekan teman-temanku yang membuli aku setiap ada kesempatan. Apa salahnya aku menginginkan dia menjadi mamiku? Bukan menyuruh ayah menikahinya. Apakah ayah bisa melihat perbedaannya? Belum apa-apa sudah GR. Siapa juga yang mau sama laki-laki galak seperti ayah?" ucap Arsen lalu berlari menuju kamarnya. "Kau!" geram Wira yang menatap putranya pergi.
Benar katanya Arsen, Wira. Dia hanya ingin memanggil Jenika Mami, bukan menyuruhmu menikahi Jenika. Lagi pula, Mom juga tidak mau memiliki menantu mantan pembantu. Sarkas Nyonya Rasti membuat hati Jenika merasa ngilu. Bukan penolakan Nyonya Rasti padanya, tapi meremehkan status orang lain hanya mempertahankan reputasi. Itu yang membuat Jenika menyayangkan sikap angkuhnya Nyonya Rasti. Kamu yang namanya Jenika? Iya, saya tuan. Ikuti aku ke kamarku. Dek, tapi turuti permintaan putraku, Jenika. Baik, Nyonya. Jenika segera menyusul langkah Tuan Wira yang berjalan lebih cepat menuju kamarnya. Masuk. Titah Wira lalu menutupi pintu kamarnya membuat Jenika gemetar. Ia memohon pertolongan Tuhannya dari semua hal jahat di kamar itu. Apakah sebelum kamu kerja di sini, kamu sudah mengenal putraku? Iya tuan. Berarti kamu kerja di sini atas rekomendasi putraku? Tidak tuan. Kalau begitu ceritakan semua padaku bagaimana kalian bertemu dan kamu bisa-bisanya jadi pembantu di rumah ini. Tanya Wira sinis. Jenika menceritakan semuanya apa yang ingin diketahui oleh Wira. Hanya saja ia tidak menceritakan bagaimana dirinya sedang mencari pekerjaan sesuai dengan ijazah terakhirnya. Jadi kamu ke sekolah putraku ingin melamar jadi cleaning service di sana? Benar tuan. Tapi mereka menolakku hingga aku bertemu dengan Ibu Tatik di masjid dan membawaku ke sini tadi pagi. Baiklah. Kalau begitu kamu boleh keluar dari sini. Tapi, jangan coba-coba mempengaruhi putraku untuk mendapatkan aku karena aku tidak berniat menikah lagi karena cintaku hanya untuk mendiang istriku. Tidak ada wanita di dunia ini yang paling kucintai selain dirinya, apakah kamu mengerti? Sangat mengerti tuan. Permisi. Jenika keluar dari kamar Wira dengan menahan pedih. Ia merasa bingung dengan sikap orang kaya seenaknya menghina orang lemah. Cih, jangan mimpi kamu bisa mendapatkan aku melalui putraku. Umpat Wira sinis. Hari demi hari berlalu, minggu, bahkan tidak terasa kini sudah 6 bulan Jenika berada di kediaman Tuan Wira. Jenika mengajarkan ngaji pada Arsen sesuai dengan keinginan Nyonya Rasti. Setiap selepas sholat Asyar, Jenika mengajari pria kecil itu yang sangat menyayanginya. Perkembangan bacaan Arsen sangat pesat hingga ia sudah naik level 6. Bukan hanya belajar ngaji, tapi Arsen dibentuk bagaimana berakhlak. Arsen juga menghafal surah pendek dan juga doa harian. Cara berwudu yang baik dan benar. Mami, bukankah kita hanya berdua saja? Kenapa Mami harus mengenakan cadar? Toh pintu kamar Arsen sudah dikunci. Aku kan pingin banget lihat wajah Mami. Boleh ya Mami? Baiklah. Karena kamu masih kecil, Mami akan memperlihatkan wajah Mami pada kamu. Emang kenapa kalau aku sudah besar Mami? Karena kita bukan muhrim. Tidak ada hubungan darah di antara kita. Kalau begitu, nikah saja sama ayah. Dengan begitu Arsen masih bisa lihat wajah Mami, ucap Arsen dengan lugunya. Tidak boleh menjodoh-jodohkan orang dewasa. Sergah Jenika. Ya sudah, kalau begitu buka saja cadar Mami.
Dengan begitu saat Mami melafalkan mahrojul huruf, Arsen bisa melihat cara pengucapannya. Pinta Arsen membuat Jenika cukup masuk akal karena itu sangat penting dalam belajar ilmu tajwid maupun mahrojul huruf atau lebih dikenal tempat keluarnya huruf melalui artikulasi atau keseluruhan permukaan mulut kita. Jenika melepaskan cadarnya dan Arsen sangat kagum dengan kecantikan Jenika. Wah! Ternyata mamiku sangat cantik mengalahkan semua artis ibu kota, puji Arsen dengan wajah berbinar. Tanpa mereka sadari, Wira yang selalu mengawasi putranya itu melalui CCTV tersembunyi, begitu kaget melihat wajah Jenika yang tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan mendiang istrinya. Masya Allah! Gadis itu! Mata Wira melebar dengan mulut setengah terbuka. Ia mezoom gambar Jenika dari layar ponselnya dan menatapnya tanpa berkedip. Rasa kagumnya pada istrinya Denzel ini yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Wira malu sendiri dengan kata-katanya yang pernah menghina Jenika hingga membuat gadis itu sakit hati. Saat makan malam tiba, seperti biasa Jenika melayani keluarga itu, dimulai dari Wira. Entah mengapa jantung Wira seakan ingin meloncat keluar saat ini. Ya Allah! Ternyata, selama ini aku makan dari hasil masakan tangan bidadari ini dan aku dilayani sendiri oleh bidadari ini, batin Wira makin kacau. Biasanya ia bersikap datar pada orang lain walaupun itu adalah keluarganya sendiri, kini ia menjadi lelaki linglung yang kepincut dengan kecantikan Jenika. Terima kasih Jenika, ucap Wira saat Jenika usai melayaninya di meja makan. Dengan senang hati Tuan. Abis ini, ikut aku ke kamarku. Baik Tuan. Baik ibunya maupun adiknya Nadine tercengang mendengar Wira berterima kasih pada pelayan yang selama ini tidak pernah pria tampan itu ucapkan. Usai makan malam, Jenika ikut ke kamar Wira. Ayah dari Arsen ini pura-pura menanyakan perkembangan putranya saat mereka belajar ngaji. Jenika yang tidak tahu maksud hati Tuan Wira menanyakannya, menjelaskan apa yang ingin didengar oleh Wira. Kalau begitu panggil Arsen kemari, aku ingin mendengar dia menyetor hafalannya sesuai yang kamu ceritakan. Baik Tuan. Sesaat kemudian Arsen sudah masuk ke kamar ayahnya dan Wira meminta putranya itu mengulangi lagi hafalannya yang disaksikan oleh Jenika. Arsen melakukan tugasnya dengan baik dan suara anak itu sangat merdu hingga membuat ayahnya terkesima. Tanpa diduga, Jenika dan Wira mendekap tubuh Arsen secara bersamaan hingga keduanya menyentuh badan mereka satu sama lain. Cie, cie. Kalau kayak gini, kita seperti satu keluarga ayah. Kenapa ayah tidak mau menikahi Mami Jenika ayah? Mami Jenika itu sangat ken. Jenika langsung menutup mulutnya Arsen agar anak itu tidak mengadu pada ayahnya. Wajah Wira dan Jenika bersemu merah dan Jenika sangat takut jika Wira akan memarahinya lagi. Arsen, sekarang kamu boleh kembali ke kamarmu. Kamu sangat hebat hari ini. Baik ayah. Jenika yang ingin ikut keluar dicegah oleh Wira. Tunggu Jenika. Aku belum selesai denganmu. Tuan. Demi Allah, saya tidak mempengaruhi Arsen untuk meminta Anda. Jenika tidak bisa meneruskan kata-katanya karena sangat takut dengan amarahnya Wira.
Teruskan kata-katamu. Untuk meminta apa, putraku padamu, Wira mendekati Jenika hingga gadis itu menyentuh dinding. Untuk menikah dengan Tuan, ucap Jenika terbata-bata. Bagaimana kalau aku mengabulkan permintaan putraku? Ucap Wira sambil menyeringai merayu Jenika yang sangat ketakutan karena wajah mereka hampir terlalu dekat. Lanjut ke bab 06.